adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, Yesus. Wah, Kak Rotua, apa kabarnya hari ini, Kak? Wah, aku semangat banget, Kak. Bisa ketemu Kanila, adik-adik di rumah, Karyana juga nanti. Wah, keren emang. Kita sukacita sekali kalau udah setiap hari Minggu ya, Kak. Betul, Kak. Kita bertemu dengan saudara-saudara seiman. Kita ketemu Tuhan Yesus. Itu yang utama, Kak. Betul. Hari ini cerah lagi ya. Iya, Kak. Suasananya enak. Nah, yuk adik-adik semuanya boleh bangkit berdiri ya. Iya, Bangkit kita berdiri semuanya. Ayo, yang masih ngantuk loncat-loncat. Oke ya, biar nggak ngantuk. Kita mau puji Tuhan, kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi Tuhan Yesus baik, kita katakan Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan buat Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Keren. Wah Kak, Luar biasa ya. napas aku sampai ngos-ngosan Kak. Iya. Aku minum Sama, dulu ya Kak. Boleh, Kak. Aduh. Klok. Wah, haus sekali kayaknya Kak Rotua ini ya. Aduh Kak, haus banget Tadi Kak. habis olahraga. Kayaknya sih iya sih Kak, olahraga lari. Kak, kalau misalnya aku pikir-pikir kalau nggak ada air tadi gimana ya aku Kak? Oh, kita bisa dehidrasi itu, Kak. Dehidrasi. Kekurangan Apa ya? cairan. Kekurangan cairan itu bisa gimana Kak? Tubuh kita bisa lemes, Kak. Nggak bisa bangun, kita nggak bisa gerak, nggak bisa jalan. Sama pusing kali ya? Iya, betul. Wah berarti air itu penting ya Kanila ya untuk Betul kita sekali. ya. Iya, Kak. Nah tubuh kita aja perlu air. Nah bagaimana dengan jiwa kita Kak atau roh kita? Pasti kita butuh air kehidupan, Kak. Wih ada yang namanya air kehidupan ya, Kak? Ada, Kak. Dari siapa Kak? Ya, dari Tuhan Yesus. Wah luar biasa. Ternyata Tuhan Yesus itu baik banget ya. Oh ternyata dia juga sumber air ya Kak ya. Betul, Kak, betul. Nah apalagi Kak yang Tuhan Yesus kasih sama kita Kak? Oh, dia itu bisa kasih kita sukacita, Sukacita. damai sejahtera, Damai sejahtera. dan juga ada kuasa dan berkat yang dari Tuhan. Banyak banget. Banyak, Kak. Adik-adik semangat ya. Tuhan Yesus itu baik banget. Dia sumber hidup kita. Sumber apa tadi? Kasih ya Kak. Sukacita, Sukacita, damai sejahtera, kuasa, kuasanya, dan berkatnya. berkatnya. Oh, luar biasa. Yuk adik-adik kita mau angkat satu pujian ini.
kasihnya kan seperti sungai tuh Kak. Betul. Nah kan bulan November ini kan hujannya banyak ya. Banyak sekali. Air sungai tuh ngalir. Apa kayak gitu Kak kasihnya Tuhan? Lebih lagi Kak. Wah lebih lagi ya Kak ya? Lebih mengalir. banyak lagi air yang mengalir dalam kehidupan kita. Aku jadi semangat. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri lagi ya. Oke. Yang tadi duduk lagi tuh karena capek. Ayo bangkit berdiri. Kita Oke. mau nyanyikan pujian ini. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kuasanya, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Wah luar biasa Kak, semuanya mengalir seperti sungai ya Kak ya. Iya Kak. Mengalir di hidup kita juga ya. Betul Kak. Oke adik-adik yang merasakan hidupnya, hatinya dialiri berkat Tuhan, kasih Tuhan dan kuasa Tuhan, yuk kita nyanyi pujian ini sekali lagi. Kasihnya, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kuasanya, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku mengalir, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kuasanya seperti sungai di hatiku. Terakhir berkatnya, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai di hatiku. Wow, Luar biasa. wah luar biasa Kak, mengalir pada waktu apa tadi Kak? Hujan. Hujan dan juga waktu Panas. panas ya. Padahal kalau sungai itu kalau musim kemarau gimana Kak? Kering. Ya biasanya kering ya kalau sungai di Iya, depan di kota kita mungkin ya. Tapi di dalam Tuhan tetap mengalir. Amin. Wah adik-adik luar biasa ya. Kita udah muji Tuhan, Tuhan Yesus baik.
kita udah katakan mengalami kasih-Nya, kuasanya dan berkat-Nya. Sekarang kita ngapain Kak Nila? Kita mau dengar firman Kak. Wah, berarti kita harus persiapkan hati ya Kak. Betul. Betul ya adik-adik, kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, coba lihat kanan kirinya. Kalau misal ada gangguan seperti apa ya Kak? Kalau yang suka bunyi-bunyi, itu apa Kak? HP. HP-nya diapain Kak? Di silent. Di silent dulu ya, di silent. Adik-adik bisa buka Alkitab yang buku ya. Betul. Betul. Jadi latihan juga tuh untuk nyari pasal-pasal, bener ya Kak ya? Gitu. Betul Kak. Siapkan Alkitabnya, silent dulu HP-nya, adik-adik boleh duduk, boleh berdiri, tapi tetap arahkan hatinya pada Tuhan. Oke adik-adik ya? Yuk kita mau angkat pujian ini, penyembahan ini, mata kecil ini. Amin. Kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah timbul dalam hatiku, sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Kita angkat lagu pujian ini, mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku, sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Ayo adik-adik, semuanya arahkan hatinya pada Tuhan. Dengan segenap hidup kita, dengan segenap hati kita, kita mau mempersembahkan kepada Tuhan Yesus. Karena kita tahu Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, sudah memberikan nyawanya bagi kita. Sehingga apa yang ada dalam hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan. Mata kita, mulut kita, tangan, kaki kita semua serahkan pada Tuhan Yesus. Kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus berbicara dalam hidup kita. Mari adik-adik, kita tenangkan hati kita. Kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita mau menanti-nantikan Tuhan Yesus berbicara. Yuk kita angkat pujian ini sekali lagi, mata kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah dibayangkan,
hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Engkau luar biasa bagi hidup kami. Mari adik-adik di rumah dan dimanapun berada, kita mau berdoa bahwa kita adalah anak-anak yang siap di dalam mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, bahwa kami ada untuk kami Bapa boleh menyelesaikan setiap pekerjaan Tuhan. Kami anak-anak Tuhan yang masih kanak-kanak, kami anak-anak Tuhan yang masih kecil-kecil, tetapi kami siap Bapa melakukan perkara-perkara Tuhan yang besar. Amin, karena Yesus. Kami punya Engkau Tuhan, punya sumber kehidupan buat hidup kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama adik-adik di rumah kita katakan amin. Yes. Yesus. Oke, beri kemuliaan bagi Allah kita. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Oke, baik, selamat pagi adik-adik semua. Semuanya siap pasti untuk mendengarkan firman, betul nggak? Oke, betul sekali adik-adik. Pada pagi hari ini kita akan belajar masih tentang Lazarus dibangkitkan. Dengan judulnya adalah Yesus Sumber Hidup. Nah, adik-adik di rumah pasti punya seorang sahabat. Seorang sahabat itu pasti adalah orang yang penuh dengan kasih. Sahabat itu tahu pasti kesukaan dan kegemaran adik-adik di rumah. Sama dengan Lazarus. Lazarus punya seorang sahabat yang begitu mengasihi dia. Dan Lazarus ini dia memiliki 2 saudari. Ya, pasti adik-adik di rumah juga sudah tahu saudarinya si Lazarus ini siapa aja. Yang pertama, wah benar, Maria. Yang kedua, oke, betul. Yang kedua, Marta. Mereka adalah sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus. Dan pada saat itu Tuhan Yesus mendengar bahwa sahabatnya siapa? Lazarus sakit, ya sakit keras. Pada zaman dahulu, ya adik-adik, untuk kita lihat, perhatikan dari slide-nya ya. Zaman dahulu itu untuk mendengarkan berita itu susah banget adik-adik. Jadi harus ada seorang yang menyampaikan kepada Yesus bahwa sahabatnya ini sedang sakit. Tetapi Tuhan Yesus melakukan apa adik-adik? Dia melakukan hal yang terbaik buat sahabatnya. Benar-benar dia mau melakukan mukjizat supaya orang-orang yang ada di sekeliling Lazarus ini mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dia adalah sumber kehidupan buat siapa? Buat Karyana, buat adik-adik di rumah maupun yang ada di manapun juga. Nah, adik-adik, ini sahabatnya Lazarus. Saya juga mau ya, dan adik-adik juga di rumah pasti mau punya sahabat yang luar biasa. Ya kan? Benar ya? Sahabatnya seperti siapa? Seperti Yesus. Nah, ini dia adik-adik nih, kita lihat dari slide yang kedua ya, bahwa
Lazarus dengan Yesus ini sangat begitu akrab, sangat begitu dekat, sangat begitu memiliki kontak batin yang cukup luar biasa. Jadi ketika Lazarus melihat bahwa Yesus itu datang, dia merasakan hatinya gembira. Sama dengan adik-adik di rumah. Kalau temannya yang teman baik datang ke rumah, pasti rasanya apa? Seneng, pasti bahagia ya. Sama dengan Lazarus, dengan Maria, dengan Marta melihat Yesus, dia sangat senang, dia sangat gembira, dia sangat antusias. Kalau antusias itu sangat meluap-luap adik-adik ya. Nah, di sini di ayatnya kita bisa sama-sama buka Alkitab kita dari Yohanes 14 ayat 6. Kita lihat ya adik-adik, kenapa sih kok dikatakan Yesus itu sumber hidup buat kita? Kok Yesus itu sahabat kita? Kok sahabatnya Lazarus ya? Kenapa? Nah, di sini kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Yohanes 14 ayat 6. Sudah semuanya dibuka? Oke. Pasti semuanya udah teriak-teriak, aku udah. Wah, luar biasa. Terima kasih adik-adik yang antusias. Yuk, 1, 2, 3, ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, pada zaman dahulu Yesus dikatakan sok tahu banget loh Yesus. Katanya kalau enggak melalui dia enggak bisa datang kepada Bapa. Nah, di sini adik-adik kalau misalnya kita katakan, yuk teman-temanku, kalau enggak datang ke gereja kata Tuhan Yesus, gitu ya, kita enggak bisa menikmati hidup yang kekal. Oleh sebab itu kita diminta ya untuk saat ini, untuk hari ini, untuk mulai detik ini ya, kita diminta untuk berkata bahwa mendeklarasikan akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Kalau tidak melalui Yesus, kita tidak akan mendapatkan hidup yang kekal. Oleh sebab itu hati Maria, hati Marta menangis pada saat itu ya adik-adik. Kenapa? Karena dia ditinggal oleh saudaranya. Siapa saudaranya yang tadi sahabat Yesus? Lazarus. Dia meninggal. Ya adik-adik, dia meninggal dan di sini bahwa Lazarus diberikan kesempatan sama Tuhan untuk menikmati kekekalan yang luar biasa ya adik-adik. Nah adik-adik pada saat itu ya kita perhatikan di sini di slide-nya ya, sebelum tadi Lazarus meninggal, kita lihat bahwa ada Marta dan Lazarus. Ini adalah saudaranya Lazarus, saudaranya Maria ya, dan Marta. Oke, kita perhatikan di belakangnya Lazarus, di depannya yang lagi begini dia adalah Marta, lalu sampingnya Maria. Kalau kita lihat mereka adalah saudara yang luar biasa, saudara-saudari yang penuh dengan kasih, sama seperti Yesus memberikan kita kasih yang luar biasa. Lalu ketika Yesus datang kepada mereka, ada rasa yang dimiliki kecemasan oleh Marta. Ya, Marta begitu sibuk karena dia melakukan apa? Dia pingin pokoknya Tuhan Yesus datang ke rumahnya yang terbaik, disiapkan segala sesuatunya. Jadi sibuk dia. Dia tidak mau bahwa Yesus itu sepertinya kekurangan minum, kekurangan makan, pokoknya jamuannya semuanya dia siapkan dengan baik. Tapi dia mengeluh, betul ya? Dia mengeluh. Nah, dia katakan kepada
Yesus. Kepada Yesus ya, kita lihat bahwa si Maria ini duduk tenang. Terus dia berbicara kepada Yesus, Tuhan, tolong dong bicarakan kepada Maria. Dia membantu saya untuk menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. Tapi Tuhan katakan apa adik-adik? Marta, Marta, apa? Ya, apa? Wah, Karyana gak dengar. Marta, Marta, engkau apa? Engkau khawatir. Nah, jangan khawatir Marta dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Jadi dikatakan sama Tuhan, kita gak boleh khawatir. Khawatir oleh keadaan dunia ini. Karena kita harus percaya dengan Yesus. Lalu Marta merasakan bahwa hatinya, iya saya malu, dia duduk yang rapi. Benar ya adik-adik ya, kita kalau sudah disuruh seperti itu pasti akan duduk yang rapi. Lalu dia duduk yang rapi, ya, dia mendengarkan firman Tuhan, dia mendengarkan Tuhan Yesus berbicara kepada setiap orang-orang yang ada di dalam rumah mereka. Tuhan melakukan sesuatu hal-hal yang luar biasa atas hidup banyak orang. Tuhan melakukan yang namanya mukjizat juga, dan tapi orang-orang di sana masih belum percaya. Masa Tuhan Yesus itu mau mengalahkan Mesias katanya, padahal Yesus sendiri adalah Mesias ya adik-adik. Jadi para tua-tua dan imam-imam pada saat itu merasa bahwa nih Yesus ini sok sekali gitu ya, kok dia mau seperti Allah Bapa katanya. Dia melakukan hal-hal yang besar, wah dia pakai ini nih, alih-alih jampi-jampi nih katanya gitu ya. Tapi Tuhan mau semua orang yang ada di situ, baik imam-imam, baik para tua-tua, melihat bahwa pekerjaan Bapa di surga ada atas hidup Yesus. Ya adik-adik. Nah di sini kita lihat bahwa pada saat Lazarus mati, hatinya Marta, hatinya Maria sedih. Sama kalau kita punya kehilangan orang-orang yang kita kasihi, pasti kita sedih, ya. Atau kita kehilangan sesuatu ya, barang misalnya gitu ya, kita sedih pasti. Nah ini lebih lagi dari barang yang kita miliki itu hilang. Kita itu punya satu teman misalnya, dia pergi meninggalkan kita. Nah di sini hatinya Maria sedih, hatinya Marta sedih. Tapi Tuhan mau melakukan pekerjaannya itu dengan dahsyat, dengan luar biasa, dengan perkara bahwa Tuhan akan melakukan mukjizat yang besar. Mukjizat yang besar yang apa adik-adik? Ya, dia akan membangkitkan Lazarus. Karena Yesus adalah sumber hidup kita. Yesus adalah segala sesuatunya buat kita. Jadi oleh karena dia kita bisa berjalan, oleh karena Yesus kita bisa hidup, oleh karena Yesus kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar, yang ajaib. Oke. Nah, di sini adik-adik kalau kita lihat, wah, mumi-mumi katanya gitu kan. Oke, mumi-mumi bangkit. Ternyata ini siapa adik-adik? Kalau kita perhatikan, siapa? Yes, betul, Lazarus. Lazarus bangkit. Dulu kuburannya seperti ini, seperti gua-gua ya adik-adik. Ini adalah kuburan pada zaman dahulu. Jadi dia berbentuknya gua-gua, batunya besar. Nah kata Tuhan, buka batunya. Akhirnya inilah yang Tuhan lakukan buat sahabatnya, buat saudaranya Marta dan Maria. Nah sama dengan hidup kita adik-adik. Kalau kita melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, Tuhan juga akan melakukan perkara yang besar buat hidup kita. Oke, oleh sebab itu kita diminta sama Tuhan bahwa kita harus percaya, harus benar-benar minta kepada Tuhan bahwa dialah sumber hidup,
Kalau kita minta kepintaran, kita minta. Kalau kita minta, Tuhan aku mau melakukan perkara yang besar, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Oke, ayatnya di sini adikku, kita lihat super ayat kita pada minggu ini adalah dari 1 Yohanes 5 ayat 12. Sudah dibuka? 1 Yohanes 5 ayat 12. Oke, sudah siap? Oke, 1, 2, 3 ya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa yang tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ini firman Tuhan dari 1 Yohanes 5 ayat 12. Jadi kalau kita memiliki Yesus di dalam hidup kita, kita akan memiliki hidup yang luar biasa. Hidup yang dikatakan hidup yang benar-benar hidup ya. Tapi kalau kita tidak memiliki anak, kita tidak memiliki hidup. Nah, maksud dari super ayat kita pada pagi hari ini, hidup yang bagaimana yang dikatakan ya. Oke, di sini hidup yang bagaimana yang dimaksud dari super ayat ini, yaitu hidup yang baik, hidup yang betul, hidup yang kekal. Betul ya adik-adik, hidup yang baik, hidup yang kekal, hidup yang selama-lamanya. Pasti adik-adik sudah menjawab dengan, Kak selama-lamanya, Kak kekal, Kak yang baik. Ya oke gitu ya, pasti ya. Jadi hidup yang harus kita lakukan dari 1 Yohanes 5 ayat 12 adalah hidup yang kekal, yang selama-lamanya. Ya adik-adik, maksudnya adalah kita bisa hidup melakukan perkara-perkara yang besar. Oke. Nah, ketika dilihat bahwa Lazarus keluar ya dari kuburnya, orang-orang di sekelilingnya terheran-heran adik-adik. Ya, terheran-heran, betul enggak? Iya kan? Lihat, ya ampun, bener enggak? Nih, tuh kan, dia benar-benar dia pakai jampi-jampi nih, dia pakai jampi-jampi gitu katanya. Wah, ini enggak bener nih katanya gitu. Masa bisa sih orang sudah meninggal bangkit lagi gitu kan? Lalu tapi dikatakan ada teman-teman yang lain, para sahabat-sahabatnya Lazarus yang lain, benar bahwa Yesus itu dia adalah hidup yang kekal, sumber kehidupannya. Dia bisa membangkitkan Lazarus. Lihat aja Lazarus itu bisa keluar dari kuburnya. Akhirnya yang terjadi pada saat itu adalah semua orang yang melihat dia menyembah Tuhan. Betul ya? Dengan adanya terheran-heran, dengan tidak percaya. Tapi di sini ada lagi orang-orang yang sudah memiliki kepercayaan bahwa Yesus adalah hidup yang kekal. Dia langsung menyembah Yesus, dia menyembah Tuhan. Ya adik-adik ya, semuanya menyembahnya Tuhan. Langsung dia pada berlutut menyembah semuanya adik-adik. Luar biasa. Karena apa? Dia ini adalah Mesias. Dia ini adalah orang yang benar-benar Tuhan, benar-benar adalah juru selamat katanya gitu ya. Nah di slide-nya berikutnya kita lihat benar-benar adik-adik. Ini adalah orang-orang yang langsung menyembah. Ya, sama dengan kita. Kalau kita melihat sesuatu hal yang luar biasa, yang ajaib, pasti kita langsung terkaget-kaget, terkagum-kagum, bahkan langsung benar dia adalah juru selamat. Betul ya adik-adik ya. Nah, di sini super kebenaran kita sama-sama kita hafalkan atau kita nyatakan 1, 2, 3 ya. Super kebenaran, Yesus adalah sumber hidup. Sekali lagi, Yesus adalah sumber hidup. Sumber hidup kita adalah Tuhan Yesus. Dia yang memiliki kehidupan di dunia ini. Oleh sebab itu kita diberikan mata, kita diberikan tubuh, ya, kita diberikan akal, lalu kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, di sini adik-adikku, siapakah yang mau menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias? Yesus adalah juru selamat yang hidup. Dia adalah sumber kehidupan buat kita, buat teman-teman kita,
buat sahabat-sahabat kita, buat saudara-saudara kita yang ada dimanapun. Oleh sebab itu kita dikatakan untuk melakukan perkara-perkaranya Tuhan dengan cara pertama, ya adik-adik, kita baca firman dulu. Dari baca firman, lalu kita berikan cerita-cerita tentang Tuhan, yaitu kesaksian bahwa Yesus itu dahsyat buat hidup saya, buat hidup adik-adik. Dengan cara ketika kalian punya masalah, terus Tuhan berperkara, kamu bisa menceritakan kepada sahabat-sahabatmu, kepada teman-temanmu, kepada orang tuamu, kepada siapapun juga yang kamu temui. Sehingga banyak orang yang datang kepada Yesus sebagai sumber kehidupan, ya. Karena dialah jalan dan kebenaran, hanya ada pada Yesus saja supaya kita bisa kepada Bapa. Kalau tidak kepada Yesus, nggak bisa kita kepada Bapa, ya adik-adik. Luar biasanya Tuhan Yesus yang sudah mati buat kita, Dia menyerahkan nyawanya buat kita. Dia bisa dikatakan sebagai Bapa, Dia bisa dikatakan sebagai sahabat kita, Dia bisa dikatakan sebagai Tuhan kita. Karena kalau kita nanti merasakan, Tuhan aku lagi sedih, adik-adik datangnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau kepada Tuhan kita curhat, Tuhan tidak akan apa adik-adik? Tidak akan membocorkan. Tapi kalau misalnya kita lagi curhat kepada teman-teman, pernah nggak teman-teman itu memberitahukan kepada teman-teman yang lain? Pernah. Dalam arti kata bocor rahasia kita, ya adik-adik. Nah kalau kita curhat kepada Tuhan Yesus yang akan memberikan kita jalan keluarnya. Karena Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan bagi adik-adik dan saya. Oke, buat kita semuanya, buat kita yang ada dimanapun. Karena Yesus adalah sumber kehidupan bagi kita. Amin adik-adik, terima kasih buat pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan pujian yang tadi ya adik-adik. Mata kecil ini, mulut kecil ini. Karena dari kita kecil ya adik-adik kita selalu dibimbing oleh Tuhan. Dengan adanya mata kita bisa melihat perkara Tuhan yang besar. Dengan adanya mulut kita bisa menceritakan bahwa Yesus adalah sumber hidup kita. Dengan tangan kita, dengan kaki kita bisa melakukan perkara-perkaranya yang ajaib lagi. Mari adik-adik kita mau sembah Dia, kita mau sembah Tuhan kita mau katakan mata kecil ini. Yes, amin Tuhan. Kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Kita ulang adik-adik. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan
besar yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah sumber kehidupan buat kami. Tuhan, kami masih kecil, kami anak-anak Tuhan yang akan terus Bapa memiliki hidup bersama dengan Engkau. Karena kami mau melakukan perkara-perkara Tuhan yang besar. Kami mau melakukan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Karena Yesus adalah sumber hidup kami. Kami mau Tuhan menyatakan bahwa Engkau Tuhan adalah Allah yang kekal bagi kami. Engkau adalah Tuhan dan sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu. Kami boleh disegarkan oleh firman Tuhan, bahwa firman-Mu Tuhan Yesus yang akan selalu membuat hidup kami Bapa semakin bergairah, semakin kami bangkit untuk melakukan perkara-perkara Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa untuk pelajaran hari ini kami boleh Tuhan Yesus melihat perkara Engkau yang besar. Engkau membangkitkan sahabat-sahabat-Mu. Engkau membangkitkan Tuhan Yesus orang-orang yang ada Tuhan Yesus pada saat itu Bapa. Kau mau Tuhan Yesus pekerjaanmu itu dahsyat Tuhan Yesus, dan dinyatakan kepada seluruh dunia bahwa Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah sumber kehidupan kami, dan kami memiliki kehidupan yang kekal itu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami mau Tuhan melangkah dan kami mau menyatakan bahwa Engkau adalah sumber kelegaan, sumber kehidupan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama adik-adik kita katakan amin. Yes, yes, Yesus. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dah.